teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Moren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Untuk yang pertama tuh ada uang wifi setiap bulan tuh sekarang naik jadi sekitar 325 ribuan. Nah, terus juga ada uang PAM setiap bulan tuh sekitar 70 ribuan. Terus juga ada uang sampah setiap bulan tuh sekitar 70 ribuan. Terus lanjut ada uang. Nah, untuk uang beras ini tuh nggak saya taruh, soalnya kan udah saya gabungin sama uang belanja bulanan. Untuk uang apa tuh namanya PAM nggak saya taruh karena emang udah langsung saya bayarin gitu loh di Shopee-nya. Untuk uang galon plus gas tiap bulannya itu sekitar 150 ribu. Mohon maaf ini uangnya itu untel-untelan karena emang ada sebagian yang udah saya pakai makanya kayak gini nih. Oke, lanjut lagi ke sini nih. Ini ada uang belanja bulanan gak saya taruh karena kan semuanya itu udah saya belanjain. Nah, lanjut lagi di sini ada uang listrik. Ini juga nggak saya taruh karena emang udah langsung saya bayarin ataupun langsung saya beliin. Terus di sini juga ada uang pampasnya kakak Alea, nggak saya taruh soalnya kan kakak Alea udah nggak pakai pampas, yang pakai pampas tuh adik Moren. Nah, untuk uang pampasnya udah sekalian saya beliin waktu belanja bulanan kemarin. Ada uang bensin plus jajannya Pak suami setiap minggu. Pak suami sendiri yang minta 150 ribu, satu bulan jadi 600 ribu. Tapi kalau ada iuran apa atau Pak suami mau jajan apa yang mahal itu pakai uangnya Pak suami sendiri lagi. Lanjut ada uang jatah istri ataupun jajan bareng-bareng di hari weekend Sabtu ataupun Minggu. Ini saya taruh 500 ribu aja dulu. Kalau misalkan kurang ya udah nanti biasanya pakai uang saya ataupun pakai uang Pak suami. Nah, lanjut di sini ada uang belanja mingguan. Untuk setiap minggunya itu sekitar 350 ribu, satu bulan jadi sekitar 1.400.000. Nah, untuk uangnya ini tuh saya naruhnya berapa, teman-teman pasti bisa ngitung sendiri karena emang uangnya itu udah ada yang saya belanjain. Ada uang lain-lain cukur plus kuotanya Pak suami kalau buat di pabrik itu sekitar 100 ribu. Nah, lanjut lagi di sini juga saya bakal naruh nih ada uang arisan saya 250 ribu. Yang di sekolahan Pak Ud itu sekitar 50 ribu, tapi kocokannya itu satu bulan 2 kali. Nah, yang di sekolahan TK itu juga sekitar 60 ribuan, itu kocokannya satu bulan tuh 2 kali. Terus lanjut ada uang apa tuh namanya nabung kakak Alea sekolah. Nah, biasanya nabung tuh dalam satu bulan sekitar 400 sampai 500 ribuan, tapi yang saya taruh 400 ribu aja dulu. Terus juga ada uang jajannya kakak Alea. Uang jajan tuh kayak ya buat jajan grosiran ataupun kalau misalkan saya nggak beli uang jajan grosiran ya berarti uangnya tuh buat jajan kakak Alea. Kalau misalkan kakak Alea tuh lagi pengen jajan, biasanya kakak Alea jajan di luar tuh kalau beli siomay ataupun beli es krim. Nah, beli es krim pun saya jarang banget ngasih kakak Alea, jadi emang bener-bener saya batasin yang emang manisnya itu kayak berlebihan, soalnya kan di rumah kan makanannya juga udah manis-manis. Maunya kakak Alea kalau masalah makanan manis-manis tuh insya Allah tetap saya batasin untuk setiap harinya. Apalagi kakak Alea tuh masih bener-bener aktif banget, jadi mudah-mudahan sih gula yang kakak Alea makan itu bisa langsung kayak dipakai buat aktivitas, amin lah ya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Oh ya, BTW untuk uang bayar rumah tuh setiap bulan sekitar 2.100.000-an. Terus juga ada uang ngasih orang tua, terus juga ada uang ya pastinya sodako juga ada. Terus ada uang apa lagi ya? Nah, ada uang nabungnya Pak suami juga di pabrik. Nah, untuk sisanya ya tetap ditabungin lagi di ATM kita. Oke, lanjut. Nah, kita itu lagi kita sih, maksudnya saya tuh lagi mau menata jajanan. Untuk jajanannya ini tuh masih jajanan yang dikasih sama mama dan juga saudara-saudara waktu di kampung. Makanya bulan ini saya tuh nggak beli jajanan karena emang Masya Allah masih banyak banget jajanannya. Nah, ini tuh yang saya refillin yang kelihatan kosong-kosong aja lah. Contohnya itu ada coklato, terus ada beng-beng, ada Yupi. Untuk Yupi di dalam apa tuh namanya kartus juga Masya Allah masih banyak. Jadi yang saya taruh tuh mipil dikit-dikit. Kalau misalkan enggak mipil, waduh Masya Allah, yang ada tuh nanti kakak Alea ngambilin mulu. Ya nggak apa-apa sih ngambilin mulu kalau misalkan ngambilinnya itu nggak banyak-banyak. Kadang tuh kakak Alea kalau misalkan bundanya nggak ngomel-ngomel, ngambilinnya itu bisa aduh banyak banget ya. Pokoknya ya setiap hari saya batasin cuman 2 ataupun 3, mentoknya itu 3. Nah, lanjut untuk coklatos ini saya tuh galau banget ya, udah ditaruh di toples, ditaruh di sebelah sini, dipindah lagi ke tengah. Soalnya Dek Moren tuh udah bisa buka lemari yang ini, jadi kadang Dek Moren tuh ngambilin jajanan coklat-coklat gitu loh. Apalagi kan sekarang Dek Moren udah nggak neng.
Jadi adek Moren tuh udah tahu jajan kan ya. Nah, bundanya tuh naruhnya harus bener-bener yang bikin adek Moren nggak bisa ngambil. Apalagi adek Moren tuh kayak suka banget sama coklat-coklatan. Nah, adek Moren kan masih kecil, jadi emang bener-bener saya batasin. Boleh, cuman emang saya batasin. Mau gimana lagi ya, kadang tuh punya anak emang agak lumayan susah banget. Nah, untuk cemilan yang lain, buah-buahan itu juga tetap saya sediain. Insya Allah adek Moren juga tetap makan nasi, makan sayur, makan protein hewani juga. Insya Allah ya, tetap saya perhatikan. Nah, untuk buah-buahan yang adik Moren suka, semuanya sih hampir adik Moren suka ya, tapi yang paling adik Moren suka tuh kayaknya pisang sama pepaya. Nah, untuk duku kelengkeng adik Moren juga suka, cuman emang jarang saya beliin. Kenapa sih? Soalnya kalau ngupasin duku tuh waduh Masya Allah kayak capek banget, harus dipilihin satu-satu. Walaupun adik Moren kalau makan tuh emang lumayan gampang, tapi kadang tuh bundanya aduh ngupasinnya capek banget. Nah, kalau untuk kelengkeng sekarang ini di Karawang tuh lagi nggak yang terlalu musim banget. Ada, tapi tuh kadang kayak kurang fresh gitu loh, makanya saya tuh nggak beli. Nah, yang lagi musim tuh ya kayak pepaya, pisang itu kan selalu ada. Nah, pisang juga selalu saya sediain karena Demoren mulutnya itu nggak bisa diem banget gitu loh. Kalau misalkan diem pasti tuh kayak ngak-ngek. Nah, ya udah saya beliin pisang aja sama pepaya. Nah, pepaya kalau misalkan udah dikupasin biasanya diambil sendiri sama Demoren di dalam kulkas. Kalau untuk pisang biasanya Demoren juga bilang, "Bunda, pisang, sang kayak gitu kan ya." Ya udah diambilin, nanti saya kupasin terus dimakan sendiri sama Demoren. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini saya juga mau lanjut masak-masak. Untuk masak-masaknya ini tuh menunya bener-bener Masya Allah simple banget. Nah, di sini satu lagi mau masak pepaya muda. Ini tuh beneran enak banget pepaya mudanya. Teman-teman yang belum pernah nyobain masak pepaya muda dikiniin, segera dicobain, dijamin insya Allah rasanya tuh bener-bener enak banget, nggak keras sama sekali. Nah, untuk pasangannya tuh saya mau bikin dadar kelapa muda, beneran enak banget. Nah, untuk kelapanya tuh bakal saya taruh di magicom, jadi biar kayak mateng gitu lah ya, sekalian saya kukus. Nah, terus untuk pepaya mudanya ini tuh udah saya jajak-jajak, jadi bukan saya serut, karena saya pribadi kurang suka kalau misalkan pepayanya itu saya serut, jadi tampilannya itu kayak kurang bagus. Nah, kalau misalkan saya jajak-jajak sendiri, waduh Masya Allah ini tuh tampilannya bagus banget, persis kayak yang ada di kampung saya yang kalau pagi-pagi itu jual sarapan. Nah, oke, lanjut lagi. Untuk bumbunya tuh saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah yang saya buang bijinya, jadi biar nanti anak-anak tuh bisa makan juga. Terus saya kasih tambahan lengkuas sama salam, jadi biar nanti wanginya tuh semerbak harum banget. Nah, untuk pepaya mudanya ini lagi saya cuci insya Allah sampai bersih. Lanjut pakainya tuh wajan legendaris aja biar kerasa sedep aja gitulah. Nah, untuk bumbunya ini lagi saya tumis-tumis sampai bumbunya itu mateng. Untuk cabai utuhnya itu saya pisahin, jadi saya kukus di dalam magicom juga, jadi biar nanti tuh nggak ada pedes-pedesnya. Lanjut, bumbunya udah matang, tinggal dimasukin aja si pepaya mudanya. Nah, diaduk-aduk bentar kayak gini, tinggal ditambahin air. Untuk bumbu tambahannya di sini saya pakai ada masaku ayam, garam, gula, micin, saus tiram, kecap, sama lada. Udah kayak gitu aja untuk bumbunya. Nah, untuk kecapnya tuh emang pakainya agak banyak, karena saya pengen pepaya mudanya itu warnanya cantik gitu loh. Nanti teman-teman juga bisa ngeliat sendiri lah ya hasil akhirnya tuh kayak gimana. Nah, ini tuh bakal saya diemin aja, saya tutup sampai pepaya mudanya itu lunak dengan sendirinya. Terus nanti juga warnanya cantik banget. Untuk rasanya, waduh nampol banget dah pokoknya. Anak-anak juga suka banget, walaupun ini tuh masakan kayak asing mungkin ya bagi sebagian orang. Nah, sambil nunggu masakan saya tuh mateng, di sini saya tuh lagi mau bukan ngupasin ya, kayak bikin pepaya, aduh Chan, alpukat kocok. Nah, untuk alpukatnya ini tuh ada yang bagus, ada yang enggak. Aduh Chan, alpukat kalau lagi murce harganya kayak gini ya. Apa mungkin saya tuh kurang pinter milih kali ya, jadi kayak gini tampilannya. Nah, untuk alpukatnya ini tuh cuman sisa 2, nggak apa-apa dah ya. Ya udah saya bikin aja buat cemilan di kulkas kalau Pak suami pulang kerja. Nah, untuk bikinnya ini juga mudah banget, tinggal dikasih SKM, gula secukupnya, dikasih full cream juga. Jadi biar makin gurih dikasih full cream tuh, sama dikasih es batu yang terakhir. Nah, untuk gulanya ini kan habis ya. Jadi mau saya refill dulu. Untuk gulanya ini tuh sengaja nggak saya bolak-balik karena ya emang masih sama kemasannya. Nah, oke, lanjut, udah selesai. Ini masih ada sisaan sedikit, jadi udahlah saya masukin aja ke yang kecil kayak gini nih.
Nah udah selesai, lanjut lagi. Ini saya tuh mau ngasih es batu karena kan emang belum dikasih es batu. Untuk ngasih es batunya juga secukupnya aja. Pokoknya ini tuh rasanya enak banget ya buat teman-teman semua yang gak suka alpukat kayak saya dulu. Tos dong ya. Kalau sekarang mah saya suka banget, Masya Allah. Ternyata rasanya tuh enak ya. Selain di jus biasanya emang saya giniin. Nah untuk si cetakan es batunya itu kan ada yang bolong-bolong tuh, nggak ada isinya. Nanti juga bakal saya isiin jadi biar Pak Som itu nggak ngomel-ngomel. Biasanya Pak Som itu suka banget ngomel-ngomel kalau misalkan mau ngambil es batu yang kecil-kecil itu pada kosong semuanya. Kalau saya tuh kadang emang mager banget buat ngisiinnya lagi, tapi sekarang nggak boleh mager ya, jadi biar semuanya itu terisi. Oke lanjut, saya taruh di kulkas. Nah lanjut, ini tuh si apa tuh namanya, kelapanya mau saya taruh di dalam magicom. Nah ini tinggal nunggu dikit lagi nih, airnya itu belum surut. Saya tuh pengennya airnya bener-bener sampai surut banget. Untuk pepayanya ini juga warnanya kayak kurang menyeluruh, jadi saya diemin lagi sebentar aja. Nah kalau udah, ini saya mau ngeliatin jam, sekitar jam 4 lebih. Ini pepayanya ujuk-ujuk udah hilang airnya, dan warnanya juga udah cantik banget. Untuk rasanya ini juga udah pas, pokoknya nikmat banget, teman-teman wajib dicobain. Nah untuk si dadar apa tuh namanya, kelapanya, saya masaknya itu nanti kalau Pak Samu udah pulang kerja aja. Oke lanjut, di sini saya tuh lagi mau ngupasin, ujuk-ujuk udah selesai. Sampai sini aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.